sekarang mulai tahun 2020 itu adalah perizinan berusaha berbasis resiko. Aplikasi atau kita lebih mengenal dengan nama OSS RBA, Online Single Submission Risk Based Assessment. Jadi Bapak Ibu semua, sedikit informasi dari kami bahwa sebenarnya secara umum aplikasi OSS itu sudah mulai berlaku dari tahun 2018. 2018 itu OSS itu masih menggunakan versi 1.0. Lanjut sekitar tahun 2019-2020 itu OSS berubah menjadi versinya ya. OSS tetap versinya menjadi 1.1. Itu cukup lama sampai tahun 2021. Jadi mulai Juni lebih tepatnya launching untuk aplikasinya itu pada bulan 1 Juli 2021 itu OSS sudah beralih atau berubah menjadi OSS RBA. Seperti disampaikan amanat oleh Pak Kapi tadi bahwa ini rangkaian dari berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2018. Jadi ada di dalam salah satu pasalnya itu kemudian perizinan berusaha, turunlah akhirnya PP ya, peraturan pemerintah yang berkaitan dengan perizinan berusaha PP nomor 5 tahun 2021. Nah, implementasi dari PP nomor 5 itu adalah aplikasi OSS RBA ini. Jadi di OSS ini nanti kalau dulu kan identik ya bahwa namanya perizinan berusaha itu adalah produknya adalah izin. Kalau sekarang itu tidak semua produk perizinan berusaha itu adalah izin. Bisa hanya berbentuk NIB, ada yang berbentuk NIB plus sertifikasi standar, ada juga yang membutuhkan tetap izin, jadi NIB plus izin. Jadi tergantung resikonya. Kriteria apa saja yang perizinan berusaha itu harus perlu izin, apakah dia hanya membutuhkan sertifikat standar atau hanya NIB, nanti kita lihat di bawah paparan PowerPoint. Oke, kita langsung ya, lanjut. Ini dasar ya, alasan kenapa kita itu kalau para pengusaha ya, pengusaha UMK maupun non UMK itu harus mengurus proses perizinan itu sebenarnya alasannya adalah ini. Soalnya bentuknya beda-beda Pak, jadi saya belum familiar yang ini. Klik ke awal tadi. Lanjut. Ini alasan kenapa usaha itu harus punya legalitas. Yang pertama tentu sebagai sarana perlindungan hukum. Kalau Bapak Ibu sudah punya izin, otomatis kan secara operasional Bapak Ibu kan sudah dilindungi oleh legalitas ya. Perlindungan hukumnya sudah ada. Yang kedua itu adalah kemudahan dalam akses pembiayaan, terutama bagi Bapak Ibu pengusaha yang membutuhkan pembiayaan pinjaman ke bank. Kalau tidak ada izin pasti tidak akan bisa mendapatkan pembiayaan. Di luar ini juga pembiayaan dari pemerintah. Misalnya kalau khususnya para UMK, usaha mikro kecil, itu kalau dari Dinas Koperasi kan biasanya ada bantuan ya, subsidi ataupun bantuan untuk usaha UMK itu kalau tidak ada legalitas juga pasti tidak akan bisa diberikan oleh bantuan oleh Dinas Koperasi ataupun pemerintah. Di luar itu juga sadar pajak, ini otomatis karena seluruh warga negara kan harus berkewajiban membayar pajak. Selanjutnya adalah sarana promosi. Tanpa adanya promosi, kita kan usaha juga kurang optimal ya dalam melakukan pemasarannya. Kalau promosi bagus dengan mencantumkan nomor izin kita, berarti para konsumen akan melihat, oh ini secara legalitas sudah punya izin, dia akan aman ya. Apalagi kalau misalnya
produk ini bergerak misalnya di bidang pangan. Kalau bidang pangan kan otomatis kalau udah ada izin nanti didukung lagi dengan UMKU, misalnya sertifikat izin sanitasi, ataupun misalnya PYRT kalau misalnya yang berbentuk kemasan, ataupun MD kalau yang izinnya adalah dari Badan POM. Itu otomatis konsumen secara pengetahuan mereka sudah ada izin-izin tersebut, dia makanan aman untuk dikonsumsi. Kalau tidak ada izin, otomatis masyarakat kan akan was-was, akan khawatir dengan produk kita. Di luar itu sebagai syarat mengikuti tender atau lelang. Contohnya di pemerintahan aja. Pemerintahan untuk bisa masuk ke LPSE itu mereka harus memiliki KBLI. KBLI itu kan bisa muncul di NIB ataupun di perizinan berusaha dari pelaku usaha itu. Yang terakhir adalah mempermudah menjalin kerjasama dan kemitraan. Yang saya sampaikan awal tadi ya, otomatis kalau punya legalitas akan lebih diberikan kemudahan dalam kerjasama dan kemitraan. Ini dasar hukum. Awal pertama kali OSS RBA itu adalah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jadi kita belum melaksanakan usahanya nih sesuai dengan KBLI yang tadi disampaikan, nggak perlu dimasukin dulu KBLI-nya. Jadi yang utamanya aja dulu, kegiatan usaha yang utama itu yang harus dipilih KBLI-nya. Kalau yang belum berjalan, jangan dulu. Karena apa? Nanti kalau dari 30 KBLI itu harus disampaikan juga, lebih baik tidak usah ditambahkan KBLI. Tapi kalaupun sudah ada yang kadung, udah banyak nih KBLI-nya, karena kita, nanti saya mau usaha ini ternyata belum berjalan, bisa dilakukan pencabutan juga. Bisa langsung mengusulkan untuk pencabutan di OSS. Nanti kita verifikasi, bisa langsung dicabut juga. Seperti di kegiatan usaha. Nah, ini yang mungkin ada yang belum paham mungkin. Seperti misalkan KBLI itu banyak tuh. Yang tadi saya sampaikan ada 20. Masing-masing KBLI itu modal atau investasinya, misalkan KBLI yang tadi jasa boga itulah misalkan 1 miliar. Ternyata keseluruhan kegiatan usaha Bapak Ibu itu modalnya hanya satu atau sampai 1 sampai 5 miliar tadi ya Pak. Misalkan 2 miliar, tapi Bapak KBLI-nya banyak, ada 5 mungkin. Di masing-masing KBLI Bapak tulis 2 miliar. KBLI yang satu lagi 2 miliar lagi. Kalau itu salah. Anggapan kami nanti, jadi Bapak itu mempunyai modal usaha bukan 2 miliar. Kalau KBLI-nya ada 5, Bapak tulis semuanya 2 miliar, itu anggapan kami Bapak modal usahanya 10 miliar. Oh gitu. Jadi kalau bisa nantinya hanya KBLI yang memang jadi kegiatan usaha utama. Kalaupun enggak, kalau misalkan memang 2 miliar, nantinya dibagi per KBLI, misalkan KBLI 1 miliar, KBLI yang kedua 300 juta misal, yang satunya lagi 700 juta, jadi total keseluruhan usaha kegiatan Bapak 2 miliar. Itu yang benar. Kalau enggak, kalaupun KBLI-nya belum berjalan, dipusatkan di satu KBLI yang memang Bapak jalankan. Jadi yang utamanya apa? Misalkan utamanya Bapak kegiatan usaha apa? Maaf. Iya. Kalian sih. Berarti nanti itu kain itu dinolkan. Yang memang belum berjalan. Seperti itu.
cukup pusing ya Pak, Ibu? Dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha agar nantinya tertib dalam pelaksanaan penanaman modal di Kota Cilegon. Jadi nanti semoga kegiatan usahanya bisa berjalan lancar tanpa ada halangan seperti itu. Kemudian juga masih banyak pelaku usaha yang masih kurang paham kaitan dengan OSS. OSS ini kan mulai dari 2018 1.0, kemudian ada perubahan lagi 1.1, sekarang berubah lagi menjadi OSS RBA. Masih banyak pelaku usaha yang kurang paham, makanya kita memberikan pengetahuan untuk tertib administrasi dalam pelaksanaan kegiatan usaha. Di Cilegon kan banyak sekali industri yang berbasis resiko tinggi, Pak. Iya. Ya, selama ini untuk komunikasi atau koordinasi ke daerah bagaimana, Pak? Kalau sementara ini masih berjalan lancar, kondusif, makanya sampai sekarang juga masih baik. Tapi untuk kewenangannya yang beresiko tinggi? Untuk yang tinggi itu dari pusat. Ya, langsung, makanya terkadang dari Kementerian Investasi atau BKPM langsung datang ke industri-industri yang besar. Seperti itu. Langsung penanganannya langsung sama kementerian. Kalau ada industri yang beresiko tinggi ternyata diberikan sanksi oleh kepala daerah, itu seperti apa, Pak? Dilihat dari kewenangannya, karena yang risiko tinggi itu kan seperti tadi aja, yang jasa boga kan izinnya ternyata ada untuk pemenuhan sertifikat standar ada di provinsi. Jadi kan kalau di kita tidak ada, seperti itu contohnya seperti itu. Jadi kalau kira-kira menyalahi aturan nggak, Pak, kalau kepala daerah memberikan sanksi terhadap industri yang berbasis resiko tinggi? Kalau kaitan dengan pemberian sanksi kan sebenarnya kita yang punya wilayah di sini ya Pak, seharusnya kan memang kita tahu betul. Jadi sebelum ke pusat kan mereka sebenarnya harus ke kita dulu laporan segala sesuatunya, seperti itu. Meskipun nanti ininya dari pusat, seharusnya kan mereka memberikan laporan. Ditambah? Nggak, pesertanya ada berapa semuanya? Kurang lebih 50 peserta. Pada pelaku usaha ya? Pelaku usaha. Berbagai macam itu ya?